Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Mohon maaf berapa waktu belum bisa hadir. Masih di surat Luqman, surat yang ke-31. Hari ini kita akan membahas di ayat yang ke-12 surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sudah kami berikan kepada Luqman hikmah, yaitu untuk bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya itu adalah kesyukuran untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ini salah satu tema dalam surat Luqman, kisah seseorang yang bernama Luqman yang memberikan nasihat-nasihat yang bagus yang bisa kita ambil hikmahnya hingga hari ini. Ada beberapa riwayat yang mengatakan Luqman itu siapa? Orang yang bernama Luqman yang dipilih Allah untuk diabadikan dalam Al-Quran. Siapa Luqman ini? Banyak anak-anak yang dinamakan Luqman. Ya, tes ini ada kayak namanya Luqman. Tes sebelah ada namanya. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia salah satu ulama di zaman Bani Israel. Ada juga yang mengatakan dia adalah hakim, dia adalah dari daerah A, dari daerah B. Sementara kebanyakan ulama mengatakan bahwa dia adalah seorang soleh dan bukan nabi. Apapun predikat yang ditempelkan ke Luqman itu adalah haknya Allah, dan kita juga tidak tahu. Yang jelas dia orang soleh, orang yang memang sejak zaman dahulu ya, ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Allah sejak zaman dahulu. Jadi bukan perkara aneh. Itu sekilas mengenai Luqman. Tinggalnya di mana dan sebagainya itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang kita harus angkat adalah apa nasihat-nasihat Luqman yang diberikan kepada anaknya. Kita lihat nomor 1. Ayat pertama tentang Luqman. Dan sesungguhnya ataina Luqman al-hikmah,
kami telah memberikan kepada Luqman hikmah. Apa hikmahnya? Anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah. Hikmah, kebijakan untuk bersyukur kepada Allah. Ya, menyampaikan rasa syukur hanya kepada Allah, bukan kepada benda-benda lain di luar Allah. Kita sudah tahu bentuk syukur ya adalah dia berterima kasih kepada yang memberi kehidupan, kemudian dia melakukan kehidupan sesuai dengan apa yang diminta oleh pemberi kehidupan. Itulah syukur ya. Jangan melenceng dari arahan pemberi kehidupan. Jadi syukur pun ada geraknya, gerak yang dihasilkan dari dia berterima kasih kepada penciptanya. Itu syukur. Jangan sampai kita mengatakan saya bersyukur kepada Allah ya dapat sesuatu, lalu tidak ada amal yang dia pakai untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bersyukur kepada Allah. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur kepada Allah maksudnya, maka sesungguhnya adalah berterima kasih atau bersyukur bagi dirinya sendiri, bukan bagi Allah, bukan untuk Allah ya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat ya, kita berbuat ihsan, berbuat baik, kita melakukan ketaatan, itu sebenarnya buat kita ya, buat manusia. Karena orang yang bersyukur dalam satu hadis itu disebutkan tidak disebut bersyukur kalau dia tidak bersyukur atau berterima kasih kepada orang lain ya. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada orang lain ya. Itulah yang banyak kita lihat ya, manusia yang tidak bersyukur. Jangankan bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia atau bersyukur kepada orang lain, berterima kasih kepada orang lain tidak dilakukan ya. Dia anggap semua orang ya adalah orang-orang yang tidak perlu diucapkan terima kasih misalnya ya. Dulu pernah ada tayangan televisi, saya ingat itu. Dia pakai candid kamera gitu ya, pakai kamera yang nggak dikenal, yang nggak diketahui, memperhatikan salah satu hal baik yang dilakukan oleh orang yang mau ngisi bensin waktu itu. Saya masih ingat, diperhatikan tuh orang ngisi bensin pakai kamera itu. Kemudian dilihat atau didengarkan apa sih yang diucapkan ketika selesai tukang pom bensin itu ya, gas station kalau bahasa sana. Setelah selesai diisi bensinnya, nah kebanyakan itu berlalu begitu saja, diambil duitnya berlalu. Tapi ada orang-orang yang mengucapkan terima kasih ya Mbak, terima kasih ya Mas gitu. Itu diwawancarai, kenapa Anda mengucapkan terima kasih kepada disebut begini. Terus waktu itu dikasih uang atau apa saya nggak tahu juga. Jadi ciri-ciri orang yang bersyukur itu salah satunya itu berterima kasih pada orang yang memberikan bantuan kepada dia ya, bentuknya macam-macam ya. Nah ini jadi mikir ini ya teman-teman yang membeli bensin, itu salah satu bentuk kesyukuran. Terima kasih juga diucapkan juga kepada anak kita, pada orang tua ya.
Wa ma yashkuru li nafsi, sesungguhnya itu bersyukur itu adalah bersyukur pada manusia, pada dirinya sendiri. Ya. Karena dia sadar ya, bahwa dirinya ini perlu dibantu oleh orang lain. Ya. Kalau keadaan seperti ayat ini digambarkan bahwa kita sebenarnya butuh pada Allah. Dan memang manusia butuh pada Allah. Ya. Karena dia yang memberikan segalanya kepada kita. Tapi Allah menyebutkan di ujung ayat, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur. Di sini sebutkan ingkar ya. Biasanya ingkar itu hubungan dengan amanu, dengan iman. Ini syukur. Berarti hampir dikatakan bahwa orang yang bersyukur itu adalah orang yang beriman. Karena lawannya di sini kafaro, ingkar. Ya, kafir. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah itu kaya dan maha terpuji. Artinya adalah nggak perlu ya kita merasa kalau kita bersyukur, kita beramal soleh, beriman, beramal soleh, itu menambah kekayaan Allah, menambah kebesaran Allah. Tidak sama sekali. Ini buat kita ya, buat manusia sendiri. Allah itu ghani, kaya, dan Allah itu nggak perlu disebut-sebut sehingga dia harus jadi terpuji ketika kita sebut-sebut. Enggak, dia sudah terpuji. Kan pernah disampaikan bahwa kalaupun seluruh manusia beriman kepada dia ya, bisa saja Allah lakukan ya. Ada satu saya kemarin ikut satu seminar ya, ada seminar online itu tentang penanganan anak-anak yatim. Nah, lembaga ini saya sebutkan lembaga yang baik lah, namanya Human Initiative sama Pak Sumarna waktu itu. Menceritakan tentang salah satu riset dari mereka ini, salah satu penelitian dari mereka mengenai keadaan anak-anak yatim dan pandangan orang-orang ketika di masa pandemi ini ya, masa pandemi. Dan ternyata ada salah satu risetnya ini bagus, saya lihatnya salah satu hasil penelitian dia bilang apa? Masa pandemi ini masa orang naik religiusnya, masa orang yang semakin kuat keagamaannya. Kenapa? Karena ada kematian yang mengintainya, kematian yang dikabarkan terus dalam media ya. Tahu-tahu ini meninggal, tahu-tahu ini kena COVID, tahu-tahu ini gitu-gitu. Ini udah daerah merah, ada yang udah daerah hitam, ini terjadi pembatasan, walah, pembatasan kawalan pergerakan ya. Geraknya jadi dikawal, dibatasi, sehingga ada peningkatan religius, peningkatan rasa beragama. Karena peningkatan rasa beragama, cenderung orang mudah untuk memberikan sesuatu, sedekahlah apa gitu. Karena dia ingat dia bisa diintai oleh kematian terus menerus ya. Memang dia diintai. Ini sebenarnya bagus bagi kita untuk bergerak juga untuk menawarkan kebaikan ya, menawarkan ibadah kepada Allah. Karena gampang saja bagi Allah menakuti semua orang ya. Ini menakuti semua orang. Semua orang terpengaruh dengan kasus COVID ini. Ya, kemarin saya datang ke salah satu retail raksasa ya, internasional yang bakal tutup. Berapa hari lagi katanya bakal tutup. Waktu
waktu itu memang mencari plastik khusus yang dipakai itu saya nggak nemu, akhirnya nyari mau nggak mau ya nyari ke situ. Ada juga itu kita lihat tuh dalamnya udah banyak yang kosong, padahal beberapa tahun yang lalu kalau datang ke situ itu kayak orang kokai lah, kayak orang kaya gitu. Kesannya kalau belanja ke situ kita harga diri kita naik, padahal udah mahal ya. Menangnya di AC sama tertata rapi aja. Itu jebol juga itu ya. Sampai diumumkan akan ibaratnya bangkrut lah kira-kira gitu ya. Ya namanya kehidupan itu berpengaruh. Dengan COVID ini semua ada pengaruh ya. Anak-anak belajar di rumah. Kalau belajar itu saya tidak yakin kalau anak-anak itu belajar walaupun dia pakai handphone. Ada juga yang strict, anak harus di on terus kameranya supaya kelihatan bahwa dia sedang belajar. Ya stres lah anak begini terus berhadapan begini kan, terus-terusan capek ya. Nanti diakalin aja mungkin sama anak-anak, ditaruh gambar dia lagi ngeliatin padahal di foto. Itu dari zaman dulu juga ada begitu ya. Kembali lagi ya, fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau engkau ingkar, Allah itu ghani, kaya, jadi gak butuh rasa syukur Anda itu. Yang butuh rasa syukur itu kita manusia ya. Manusia itu ya. Pernah salah satu sahabat, tapi kita maknai hadis ini ya, coba kita lihat. Salah satu sahabat itu mau berjuang dan diizinkan oleh Rasulullah, boleh berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah ya. Tapi Nabi setelah itu nanya lagi, kamu masih punya orang tua gak? Mungkin Nabi mengetahui ya bahwa ada orang tua dia yang membutuhkan perawatan dia, mungkin sudah tua, dia disuruh pulang ya, disuruh pulang sana bantu dulu orang tua kita gitu, karena mungkin sudah memang layak dibantu ya. Kalau dia jihad juga berjuang, jangan dua-duanya sama kebaikan untuk kasus dia, untuk kasus ya ada per kasus nih, jangan disamakan. Jangan dibilang bahwa membantu orang tua ya, menghormati orang tua, melayani orang tua itu lebih tinggi nilainya dibanding jihad. Jangan sampai begitu ya, karena ini ada per kasus. Salah satu ulama itu membuat satu aturan-aturan fikih ya, namanya fikih aulawiyat ya. Yusuf Qaradawi kalau nggak salah saya pernah baca itu. Jadi dia membuat satu aturan tentang apa prioritas yang harus dikerjakan oleh manusia ya. Ada beberapa ulama juga menyampaikan itu. Contohnya ya, ketika satu kampung, satu desa itu diserang ya, dan itu bisa membunuh atau menghancurkan kampung tersebut ya. Pada saat itu apa ibadah yang paling utama? Pergi hajikah kampung itu? Bersedekahkah kampung itu? Ya, masyarakat kampung tersebut, atau sholat Jumat atau sholat dan sebagainya? Enggak. Yang paling utama ibadah pada saat itu adalah jihad, berjuang ya, menahan orang-orang yang mau merusak kampung gitu. Kita harus pahami ini sesuai dengan kadar kemampuan kita ya. Sekarang kalau kampung yang aman-aman ini apa kira-kira? Ini kan aman ya, alhamdulillah. Walaupun ada kemalingan juga sama sini. Apa ibadah yang paling utama?
ibadah normal mahdoh itu biasa ya, ada sholat dan apa. Tapi salah satu ibadah lainnya adalah menyeru kepada kebaikan, dakwah, supaya orang-orang ini sadar bahwa seruan kepada kebaikan itu harus dilanjutkan terus-menerus. Jangan cuma, wah saya kan bukan ustadz, kenapa saya harus mengajak orang lain ke masjid itu? Bukan, ud'u ila sabili rabbi. Serulah, itu perintah secara umum. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Kan perintah itu secara umum, siapapun. Ya, orang yang mendapat hidayah, orang yang sudah masuk Islam itu sangat dianjurkan untuk menyeru kepada Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, terus yang selanjutnya ada hamid, terpuji ya, bahwa Allah itu terpuji, jadi nggak perlu hambanya untuk bersyukur semuanya terus jadi meningkat tingkat keterpujian dia, enggak, karena dia sudah terpuji. Kalau bahasa lainnya tuh Anda mau bersyukur atau tidak itu urusan Anda ya. Bukan setelah Anda bersyukur kekuasaan Allah jadi membesar, kalau Anda tidak bersyukur kekuasaan Allah jadi mengerucut gitu, kecil, bukan ya. Karena Allah sudah terpuji. Gampang saja Allah hancurkan orang-orang yang ingkar ya, dengan mudah. Jamaah kampung takwa astagfirullah rahimahumullah. Ayat selanjutnya di ayat yang ke-13 surat Luqman. Kenapa saya sebut nih kata-kata saya sebut nomor suratnya? Ada yang ngomong, Pak, kalau lagi kultum pagi itu disebutkan nomor suratnya supaya nanti saya bisa buka udah sampai mana. Kadang-kadang dengerinnya itu pas saat tertentu, misalnya dia lagi sibuk awal-awalnya, di tengah-tengah kultum, kok kultum siapa lama tapi kultum, iya kuliah 27 menit maksain aja 37 menit atau 47 menit ya. Jadi disebutkan tuh ayatnya biar sama-sama saling buka ya. Mungkin di tempat nyata atau di tempat bisa bertemu, bisa diskusi ya, bisa saling bicara. Ayat ke-13 surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ketika Luqman ya berkata kepada anaknya waktu dia menasehatinya, apa yang dikatakan? Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya ya, menyekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini mulailah nih kisah Luqman ini ya. Yang pertama adalah dia mengingatkan anaknya supaya tidak syirik ya. Tidak menyekutukan, menduakan Allah ya. Kalau kita lihat ya, yang pertama adalah Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya ya. Itu bahasanya juga bahasa lembut, wahai anakku. Nah, ini penting nih untuk menyampaikan ya, bahasanya ya bunayya, wahai anakku. Rasa-rasanya seperti rasa bahasa kesayangan. Kalau orang Sunda nyebutnya menjang ya, orang Jawa tole ya.
bahasa lembut. Ini kita perlu latihan ya, latihan untuk membahasa lembutkan bahasa kita kepada anak kita. Jangan sampai anak kita dibahasa kasar, bahasa hinaan, bahasa ejekan. Ini bahasanya lembut, ya bunayya, wahai anakku. Ini kan disebutnya wahwa ya'idhuhu, ketika dia menasehati anaknya. Jadi menasehati anak itu tradisi orang baik, tradisi orang hikmah, berhikmah, tradisi orang-orang yang memang dari dulu juga ada orang-orang yang mengingatkan anak. Dari zaman Nabi Nuh aja udah ada ibarat, termasuk Nabi Adam. Kata Nabi Nuh, sini kamu ngikut sama kapalku, kapal kita. Sini, jangan ngikutin orang-orang zalim itu, orang-orang kafir itu, jangan. Enggak, tenang Pak. Saya mau naik gunung. Saya nggak mau ngikut kapal Bapak. Dia naik gunung, kemudian ada ombak yang nggak kelihatan, ya membuat halangan gitu ya. Dia tergerus juga itu. Ya. La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Jadi awal pertama pendidikan kepada anak, pendidikan akidah, pendidikan tauhid. Dan orang tua yang paling berperan sebenarnya itu bapaknya, itu suaminya. Ya, di suami lah kira-kira. Kalau ukuran di keluarga itu. Jadi pilihlah suami yang taat pada Allah. Begitupun pilihlah suami istri yang taat pada Allah. Karena apa? Yang perlu dimasukkan kepada keluarga kita pertama kali itu akidah. Ya. Tauhid hanya kepada Allah. Ya. Tidak ada yang memberi rizki kita kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kehidupan kita kecuali Allah. Tidak ada yang melihat kita dalam suasana sepi kecuali Allah. Jadi, Allah itu bersama kita. Ini harus ditanamkan ini. Makanya di sini disebutkan pertama kali pondasi keluarga itu ditanamkan adalah taat kepada Allah. Ya, tidak boleh syirik kepada Allah. Berarti tauhid. Ya. Tidak boleh membuat Tuhan-Tuhan lain, termasuk Tuhan harta, ya, seperti Korun yang menuhankan harta, termasuk Tuhan kekuasaan, ya. Ya. Seperti misalnya Fir'aun atau Abu Jahal, ya. Ini kan sebenarnya dari zaman dulu pun, ya, itu seruan untuk meninggalkan kemusyrikan itu ada. Ini sama yang ditawarkan sama Nabi Muhammad SAW kepada orang Quraisy. Ya. Apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah kebaikan, tauhid di sini. Sama seperti Luqman yang menawarkan kebaikan kepada anaknya. Kalau orang tua menyampaikan sesuatu kepada anaknya, kan dia nggak punya kepentingan apa-apa. Ada nggak kepentingannya? Nggak ada. Kepentingannya adalah supaya anaknya jadi benar. Seperti itulah Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW. Disampaikan kepada kaum Quraisy, banyak yang ngenyek, banyak yang papoyokan itu ya, dipoyok-poyokin, diolok-olok, dianggap gila, dianggap majnun, dianggap ahli sihir. Yang utama adalah dianggap mempengaruhi warga supaya kekuasaan itu berpindah kepada Muhammad. Kan gitu. Dulu Firaun juga ngomong begitu sama Musa, sama warganya. Wah, bahaya nih Musa nih. Jangan-jangan dia memang ingin mengusir kita ya, dari kota ini gitu. Ya. Orang ini adalah orang berbahaya bagi negara, melanggar aturan dan sebagainya. Ya. Ada aja cara yang digunakan penguasa-penguasa untuk menghancurkan kebaikan, ada.
Orang-orang yang menyeru kepada kebaikan di penjara kalau perlu. Ini Pak Irfan menyindir menyindir kejadian yang di Jakarta kemarin. Ya kalau tersindir ya alhamdulillah lah. Makanya nyebutnya apa? Ketemu di pengadilan akhirat ya, masya Allah, ngeri juga tuh kata-kata itu. Mudah-mudahan aja taubat orang-orang yang berbuat zalim ya. Kembali lagi bahwa yang pertama harus disampaikan kepada keluarga kita adalah tauhid, ya, tidak menyekutukan Allah. Ya. Yang paling berat tuh biasanya hubungannya dengan rizki. Ya. Tidak ada yang membeli rizki kecuali Allah. Kalau sudah begitu keluarganya nyaman deh. Ya. Meski nggak punya duit, ya, dia tetap berusaha, ya, karena dia yakin bahwa rizki Allah yang atur. Kalau dia yakin rizki itu Allah yang atur, dia nggak mau korupsi, ya, dia nggak mau mengambil hak orang lain, enggak, karena yakin bahwa rizki Allah yang atur. Dan kalau dia yakin bahwa kehidupan ini adalah menuju kebaikan, menuju titik akhir yaitu surga, ya, ketika diberikan nasihat dia nggak ngomel dia ketika dikasih nasihat dia nggak ngomong kamu siapa sih ngasih nasihat kepada saya, ya, urusin aja dirimu sendiri. Ini orang diberikan nasihat mestinya bersyukur, berterima kasih, alhamdulillah tuh, makasih udah ngingetin saya, astagfirullahaladzim saya lalai, lengah, khilaf, ya. Ada orang yang memberikan nasihat itu kita syukuri loh, ya. Bahkan ada yang mengatakan tuh salah satu hikmah tuh mengatakan kalau ada orang datang ke satu kampung, orang itu sering menganjurkan kebaikan, orang itu sering berbuat baik dan sebagainya, itu adalah solusi bagi kampung tersebut. Salah satu solusi, salah satu penyelesaian masalah bagi kampung tersebut, ya, termasuk Rasulullah SAW datang ke kampung tersebut, ya, kota Mekah waktu itu solusi permasalahan kota, ya. Jadi permasalahan kota itu berawal dari apa? Berawal dari ini, ya, berawal dari banyaknya orang yang jauh dari tauhid, keimanan kepada Allah. Kalau keimanan hilang atau jauh dari keimanan, orang gampang merusak, begitu, ya. Coba dah kita perhatikan, kan ada orang juga mungkin yang berpikir biarin aja dia punya orang ini, ya. Contoh gampangnya itu ketika anak nangis jejeritan, ya, jejeritan di tengah lapangan dan sebagainya, ya, kita cepet-cepet tahu siapa itu nangis, yang ternyata yang kita lihat bukan anak kita, bukan anak kita, salah, mestinya datang. Kenapa anak itu jejeritan? Kena ular kah? Kena musang lah? Kena apa? Jatuh ke got lah, ya, sobek atau apa, ya dicek. Itu bentuk keimanan, itu yakin bahwa Allah melihat kita dan ini salah satu amal, ya. Kembali lagi kepada ayat ini, la tusyrik billah, jangan engkau syirik kepada Allah, ya. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, sesungguhnya kezaliman itu, ya, kata Nabi, merupakan kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Di sini larangan ini ada dua hal, ini bagus juga ini kalau bisa kita lihat, ya. La tusyrik billah,
jangan kau syirik kepada Allah. Ada la-nya di sini ya, bentuk lam alif ya. Larangan. Ditambah lagi dengan inna, sesungguhnya. Ditambah lagi dengan la zulmun, benar-benar. Jadi yang pertama larangan, yang kedua disampaikan lagi inna, sesungguhnya, la zulmun. La zulmun, la-nya pendek, bukan panjang. Kalau panjang berbeda artinya. Kalau la zulmun berarti benar-benar. Syirik itu benar-benar kezoliman yang besar. Ya. Bahasanya lembut, Luqman, tapi tegas. Ini susah ini kita tiru nih ya, lembut tapi tegas. Ya, bahasanya lembut, ini kan bahasa melarang, tapi bahasanya lembut dan tegas. Sesungguhnya syirik betul-betul kezoliman yang besar. Dari syirik ini banyak kezoliman lain. Ya. Jadi permasalahan satu masyarakat itu adalah keimanan orang. Kalau keimanannya sudah bagus, kemiskinan pasti berkurang di kampung. Sekali lagi ya, kalau keimanan sudah bagus, kemiskinan, kesulitan hidup berkurang di kampung. Karena mereka berusaha untuk memberi. Ya. Kalau sumber, apalagi secara umum ya, sumber dayanya ada dan sebagainya. Kalau sumber daya alamnya di kampung tersebut kurang dan sebagainya, orang-orang yang beriman itu berusaha mencari gimana caranya supaya kita makmur, supaya kita jadi mudah ya, berkehidupan itu jadi mudah. Jadi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman ya, kecenderungan kampung tersebut, negeri tersebut, dia akan terlayani dengan baik. Kalaupun ada orang miskin di situ, mungkin orang-orang sering membantu dia. Orang miskin juga berterima kasih kepada orang-orang yang membantunya. Wah, nikmat sekali tuh kamu. Itu namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tuh. Ini kan masalahnya ketika satu kampung ya, satu desa atau satu negara, orang miskinnya juga susah, nggak ada yang mengurus ya. Orang kayanya juga asik aja sendiri-sendiri. Ya itu terjadilah ketidakpercayaan sesama masyarakat. Makanya zakat, konsep zakat itu konsep kepercayaan. Yang miskin percaya kepada yang kaya mau membantu pada yang miskin. Yang tengah-tengah kadang membantu, kadang enggak, namanya tengah-tengah. Balik lagi ke ayat ini ya. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik ini adalah betul-betul kezaliman yang besar. Dari syirik hancur semua dunia. Ya. Contohnya apa? Kalau kita menganggap Allah itu Tuhan, Allah adalah zat yang maha tinggi, di bawahnya itu rata semua. Ya. Tidak ada yang tinggi rendah. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma yang bertakwa saja yang berbeda. Cuma takwa saja yang berbeda apanya. Level manusia itu berdasarkan takwanya, kedekatannya kepada Allah, bukan berdasarkan kulit, ya, bukan berdasarkan lahir di mana, bukan berdasarkan harta, ya. Karena di mata Allah semua sama. Nah itu yang disukai raja-raja itu. Ketika Nabi SAW berdakwah ke satu kampung, disampaikan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Disampaikan bahwa Allah itu menyuruh kepada kebaikan, keadilan, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apa kata kepala suku itu, kepala kampung tersebut? Ini perkara yang tidak disukai raja-raja. Jadi raja-raja sebenarnya nggak mau ada keadilan itu begitu secara umum pada saat itu. Jadi kalau kita sudah bertauhid, tidak ada itu level-level di masyarakat itu. Saya mah nggak selevel dengan dia, saya
Saya saya akan bergaul dengan orang-orang tertentu saja yang terserah saya, kan saya yang mau. Akhirnya milih-milih kawan. Ya. Termasuk di masyarakat, geng-gengan. Kan ada yang geng-gengan gitu ya. Geng, oh ini kelompok ini, oh, akhirnya kelompok ini, aduh. Ya. Merasa dirinya lebih tinggi. Makanya sifat kiber itu, sombong itu, sifatnya setan itu ya. Merasa dirinya lebih tinggi. Ya. Saya kan anak tokoh sini. Ya. Kalau ada apa-apa ngomonglah saya. Gitu. Saya kan warga sini, saya pribumi, saya perilangit berarti. Ada pribumi, ada perilangit berarti ya. Saya orang apa, misalnya suku apa gitu. Kalau orang yang bertauhid itu nggak ada ya kayak gitu. Ya, itu hanya sarana saja. Hubungan darah pun bisa hilang ketika dia tidak beriman. Ya. Hubungan darah itu bisa hilang ketika dia tidak beriman. Kan ada orang yang bilang kita tidak sedarah tapi rasa saudara, ya. Kita tidak sedarah tapi rasa saudara. Semua umat Islam itu saudara. Ya. Semua umat Islam saudara. Kalau umat lain gimana, saudara atau enggak? Kita hormati sepanjang dia tidak menganiaya. Gitu. Ini kan kadang-kadang begitu, sesama umat Islam ribut. Ya. Beda organisasi, beda baju itu ribut. Ya. Baju apa aja? Baju suku, baju organisasi, baju macam-macam. Ya mudah-mudahan dua ayat ini dulu ya kita selusuri kisah-kisah Luqman, kisah-kisah yang hikmah yang bisa jadi bahan untuk kita merenung, termasuk mengubah diri dan keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.